Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu, pernah saya coba GPU AMD Radeon seri 6600 XT. Lah yang ini versi barunya, RX 7600 bos. Kalau itu sih belum ya, ntar deh kalau udah upgrade prosesor biar lebih maksimal. Oke, sebelum kita bahas VGA dari AMD yang punya kemampuan lebih baik dari RTX 3060 12GB ini, jangan lupa dukung channel ini ya. Yang belum pencet tombol subscribe, monggo dipencet. Yang udah lanjut di share, yang belum tahu kasih tempe dong. Kasih tahu maksudnya ke teman-teman, biar channel ini makin lebih baik lagi ke depannya. Amin. AMD Radeon RX 6650 XT 8GB DDR6 128 bit. VGA golongan high-end yang nongol pertengahan tahun 2022 yang lalu. Dan pastinya tipe ini terhindar dari tangan-tangan gatal penambang koin. Terus sama RX 6600 XT apa bedanya? Beda 50 bos. Lah itu jangan ditanyain, itu sih jelas ya. Ada penambahan 50 di belakang serinya. Jadi apa bos? Ya beda nama ya. Alah, malah ikut-ikutan. Secara fitur dan teknologi sih kurang lebih sama ya. Hanya saja RX 6650 XT punya clock speed yang lebih baik daripada RX 6600 XT. Jadi hal yang wajar kalau RX 6650 XT punya performa sedikit lebih baik dibandingkan saudaranya sendiri. Ya bedanya tipis banget ya, cuma 2% kurang lebih. Rival utama VGA 1 ini kalau dari kubu hijau yaitu RTX 2080. Sedangkan saudaranya ya cuman RX 6600 XT ya. Ayo, apa nggak kece nih VGA? Nah, rekomendasi layar paling baik buat bermain game di AMD Radeon RX 6650 XT ini adalah 1080p. Walaupun masih sangat bisa bermain di resolusi 2K ataupun 4K. Tapi yang jelas settingannya mengalah ya. Daya persuplai minimal buat angkat VGA ini hanya 450 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 176 watt. Sekarang kita bahas produk dari batu cincin, permata alias sapphire. Salah ya? Sapphire. Sapphire. Udahlah. Ribet ngomong Inggris. Sapphire Nitro plus AMD Radeon RX 6650 XT. Ini jatuhnya kelas tertinggi produk Sapphire untuk RX 6600 series ya. Harga barunya di kisaran 4,5 juta rupiah. Cuma kayaknya langka ya kalau sekarang ya. Nah, yang ready stok di pasaran barunya cuma ASRock ya di harga 4,2 juta rupiah. Dus VGA Sapphire ini tergolong kecil, nggak gede-gede banget. Pada bagian depan dus VGA ini, informasi yang diberikan cukup jelas ya, macam overclock dari pabrikan, garansi resmi 2 tahun, gaming 1080p, VRAM 8GB, support PCI Express 4.0, dan AMD RDNA 2 arsitektur. Lanjut di bagian belakang, informasi lebih detail lagi nih. Ya, seperti minimum system requirement, silahkan kalian baca sendiri. Terus ada juga fitur-fitur dari RX 6650 XT ini. Kali pertama dibuka, kalian dapat 2 kertas nih, bukan kertas undian, tapi informasi. Kertas pertama, apa ini ya? Ini alamat pabriknya. Yang kedua, buku panduan instalasi. Lanjut kalian baca sendiri ya, gak mau baca pun terserah, saya juga gak maksa. Dan beginilah tampang Sapphire Nitro plus RX 6650 XT. Tampilannya sederhana ya, tapi kelihatan gagah, dengan paduan warna silver dan hitam. Dan coba lihat nih, bilah kipasnya, bentuknya unik ya. Jelas dong, bentuk begini biar bisa membuang panas lebih baik lagi nih. Kemudian untuk bahan cover VGA ini dari plastik yang cukup tebal. Coba lihat nih ketebalan VGA nih, makan 3 slot di motherboard. Widih, golongan bongsor nih. Kemudian ada konektor 1x8 pin. Dan nampak di bagian belakang VGA ada 4 pipa ledeng. Headpipe maksudnya. Tulisan Sapphire pada bagian samping ini bakal menyala ya, membakar gelora, membuat yang lihat terpesona. Karena ini LED ARGB. Untuk port pada VGA ini ada 3 kali DisplayPort dan 1 kali HDMI. Pada bagian belakang pakai backplate warna silver yang tentunya udah ada thermal padnya. Tapi nggak menutupi semua bodi ya. Ada yang ketinggalan nih, ada switch dengan 3 mode di VGA ini. Tinggal kalian geser aja untuk pindah-pindah switchnya. Switch pertama, mode performance. Kedua, silent. Dan ketiga, software switch mode. Tapi saya pakai performa dong, karena buat gaming yang dikejar performanya, ya nggak? Oh ya, saya juga baru nyadar nih, ternyata bobot VGA ini tergolong enteng loh, biar kata bongsor. Dan juga panjang VGA ini cuma 260 mm. Lanjut kita pasang dulu VGA Sapphire ini di PC kesayangan saya nih, yang belum ada dana buat upgrade. Pas dihidupkan, widih, cakep bre, bentuk yang berotot ditambah LED RGB nya bikin PC saya jadi kelihatan wah. Tapi wajar sih, ini VGA bukan kelas murah kalau menurut dompet saya. Oh ya,
Kipas VGA ini nggak bakal muter ya kalau kondisi idle, tapi kalau pas bergaming ria, kipas berputar sesuai dengan suhu yang dihasilkan. Bagi kalian yang hobi oprek-abrik, oprek-oprek VGA, Sapir punya aplikasi sendiri yang bernama 3XX. Tulisannya kayak gitu ya, 3XX. Silakan kalian download di web Sapir. Ukurannya kecil kok, cuma 4 MB, dan setelah dibuka tampilan aplikasi Trix ini ternyata simpel dan mudah dimengerti. Saya jelasin singkat aja ya. Yang pertama, menu dashboard. Ini merupakan detail spesifikasi VGA 6650 ST. Kemudian ada menu HW monitor nih, buat cek kecepatan kipas, suhu, penggunaan, dan sebagainya. Terus menu Trix Boost ya, buat dapetin FPS lebih tinggi lagi. Kemudian ada lagi menu Fan Health Check. Nah ini buat cek kondisi kipas Sapir satu persatu dengan putaran terendah sampai tertinggi yaitu 3270 RPM. Kalau bagus warnanya hijau ya, kalau sakit merah. Nah kalau hitam kipasnya nggak ada. Bercanda. Terakhir menu Nitro Glow. Bagian ini buat ngatur tampilan RGB. Ada banyak pilihan nih, mau teh gelas, kopi susu, kok malah menu makanan ya? Maksudnya tinggal pilih ya, runway, single color, rainbow, serial, audio. Nah audio ini tergantung musik yang diputar ya. Custom, external source. Nah yang ini buat sinkron RGB dengan motherboardnya. Dan terakhir innalillahi. Maksudnya dimatiin RGB-nya. Nah buat hasil tes game dan 3D Mark bisa kalian lihat di akhir video. Jelasnya bermain game di settingan yang memanjakan mata keranjang. Mata gamer di resolusi 1080p. Di sini ternyata suhu yang dihasilkan saat bermain game cuma mentok di angka 70 derajat Celcius ya. Dan ini tergolong adem loh. Panas itu kalau udah tembus di angka 80 derajat Celcius. So biar kata VGA ini terkesan enteng tapi performa coolernya tergolong oke ya. Nah untuk sedotan daya listrik VGA ini tertingginya itu tembus di angka 315 watt. Ini pas main game Warzone 20 settingan ekstrim. Tapi ingat ya, itu total daya penggunaan seluruh komponen komputer saya. Jelas nggak bisa dijadikan patokan ya. Kalau perangkat yang dipakai nggak banyak pastinya sedotan listrik nggak segede gitu ya. Atau kalau pakainya Core i9 dan banyak harddisk yang dipasang, bisa jadi lebih dari 315 watt nyedot listriknya. So beda spek, beda juga sedotan listriknya ya. Minimal kalian udah tahu gambaran sedotan listrik dari VGA 1 ini. Kesimpulannya, kemampuan gaming RX 6650 ST ini cukup memuaskan. Terlebih lagi dengan harga barunya yang jauh lebih murah ketimbang RTX 2060 sekalipun. Tapi sayangnya kemungkinan tipe ini bakal di discontinue alias nggak ada lagi barunya. Ya palingan dapat second ya atau bekas. Ya karena ada yang baru ya, RX 7600 telah lahir di dunia. Dan harganya bakal digantikan posisinya dengan RX 7600. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA RX 6650 ST ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan makasih udah mampir di MK Channel.